lebih ke belakang, walaupun sedikit dari saudara-saudara di samping kanan ataupun samping kirinya. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berusaha untuk menempelkan kakinya dengan kaki saudaranya. Bagaimana mereka berusaha untuk menempelkan pundaknya dengan pundak saudaranya. Dan ketika tiap-tiap kita mengusahakan ini, tentunya soft yang ada soft yang lurus. Ketika kaki menempel dengan kaki, di mana mata kaki sejajar mata kaki, bukan kemudian yang diluruskan itu bagian ujung jarinya. Karena yang manusia tentunya apa? Besar telapak kakinya berbeda-beda. Tapi yang diluruskan, yang disejajarkan adalah mata kaki dengan mata kaki. Yang diusahakan pundak menempel pundak, maka ini menunjukkan soft yang rapat. Nah, di sana disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahkan beliau menyatakan di satu bentuk kebid'ahan, yaitu ketika seseorang melebarkan kakinya demi untuk bisa menempel dengan saudara samping kiri dan kanannya, akan tapi dalam keadaan pundak-pundak mereka justru berjauhan. Melebarkan kaki terlalu lebar. Ini justru apa? Melisih sunnah. Bahkan Asy menyebutkan ini kebid'ahan. Ini di satu sisi. Karena mengusahakan untuk menempel dengan saudara kiri kanan sampai dia itu membuka kakinya terlalu lebar. Maka saf yang ada bukan saf yang rapat. Walaupun kakinya menempel tapi safnya tidak rapat. Ini tidak terpenuhi perintah Nabi SAW untuk merapatkan saf. Di sisi yang lain, di sana ada sebagian orang yang karena ingin menempelkan saf sampai menekan saudaranya. Baik itu dengan kakinya maupun dengan pundaknya. Berdesak-desakan dalam saf. Ini pun juga tidak semestinya terjadi. Karena dengan demikian orang tentunya apa? Tidak akan khusyuk dalam salatnya. Ada sebagian, dan kita mungkin pernah merasakan, ketika saf itu berdesak-desakan, kita justru tidak khusyuk dalam salatnya. Ada di antara kita yang berdirinya nggak seimbang. Karena didesak dari yang samping kanan agak miring ke kiri, capek kaki kiri itu. Pernah merasakan demikian? Yang semestinya itu menimbulkan kekhusyukan, justru menghilangkan kekhusyukan. Menempel, tapi tentunya tanpa menekan. Bukan kemudian mendesak, kemudian berdesak-desakan dalam shaf. Ada yang berlebih-lebihan, tapi juga ada di sana yang meremehkan. Dan di sisi yang lain, ada sebagian yang bahkan disentuh saudaranya pun tidak mau. Setiap saudaranya menempelkan menjauh. Setiap saudara menempelkan menjauh. Dan ini perkara-perkara harus kita perhatikan. Kita ini kaum muslimin. Kita ini bersaudara. Apa beratnya kaki kita, pundak kita ditempel oleh saudara kita? Sekedar ditempel. Ini adab yang perlu kita perhatikan. Dan di sisi yang lain, terkadang ada saudara kita yang merasa sedikit keberatan untuk dekat dengan kita, untuk kita tempel, karena kita sendiri yang kurang memperhatikan keadaan diri kita. Mungkin dari sisi kebersihan baju kita, mungkin dari sisi bau badan kita. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW menuntunkan ketika kita itu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, kita berusaha untuk memakai baju yang terbaik yang kita miliki. Baju yang bersih.
Dan disunahkan untuk kita memakai wangi-wangian. Jangan kita berangkat ke masjid dalam keadaan mungkin baju kita demikian menimbulkan bau yang tidak enak. Terkadang ini juga terjadi. Bahkan dalam pembahasan yang lebih lanjut, ketika kita itu berdiri di sebuah shaf, kemudian ada saudara kita yang di samping kita, bau badannya itu mengganggu kesukaan kita, tapi kita diperbolehkan untuk kita itu berpindah tempat. Memilih tempat yang sekiranya kita lebih khusyuk. Masing-masing harus saling menjaga. Masing-masing harus saling menjaga. Dan ini tidak akan terwujud ketika itu hanya dilakukan 1-2 orang sementara yang lainnya tidak. Dan ini akan bisa terwujud di tengah-tengah kaum muslimin ketika ilmu itu tersampaikan. Ketika hal-hal yang seperti ini tersampaikan. Adab-adab yang ada berusaha untuk dipelajari dan menjadi pegangan bagi kita semua. Ini terkadang terlewatkan. Kita berlebih-lebihan dalam satu sisi, tapi kita melalaikan sisi yang lain. Kita pengennya itu nempel dengan saudara kita. Tapi kita kurang memperhatikan kebersihan diri kita. Ya wajar kalau saudara kita menjauh kan seperti itu. Kalau kita yang dijauhi misalnya. Walaupun di sisi yang lain mungkin kalau kita yang mengalami, ya kalau kita masih bisa menahan diri, ya sudah kita tahan, tidak apa-apa lah. Tapi kalaupun sampai mengganggu kesukaan, tapi bahkan bisa diperbolehkan untuk kita pindah tempat. Katakanlah baru bau yang kita nggak tahan. Ada sebagian kita mungkin bau rokok nggak tahan. Bau rokok terkadang melekat kan di baju ini, kita nggak tahan. Tidak mengapa untuk kita berpindah, akan tapi ingat, tidak mengapa untuk kita berpindah, dan berpindahnya kita itu jangan sampai kemudian terlalu vulgar hingga menimbulkan ketersinggungan. Ini pun harus kita perhatikan. Tidak apa-apa pindah, tapi bukan kemudian pindahnya itu dengan sikap-sikap yang di sana justru menimbulkan ganjalan. Boleh, memang boleh, tapi terkadang, oh boleh kok, nggak apa-apa, kemudian vulgar sekali. Pindah sambil minta sirung misalnya. Bahkan melihat saudaranya, ya jelas yang sebelahnya tersinggung kan seperti itu. Hal yang seperti ini diperhatikan. Hal yang seperti ini apa? Diperhatikan. Tiap-tiap kita itu apa? Dalam keadaan sedang berdakwah. Berdakwah tidak mesti kita itu harus berucap, berdiri, atau berbicara di depan majelis. Terkadang kita berdakwah dengan sikap kita. Ini satu perkara yang disebutkan. Kemudian yang kedua, masih sampai yang belakang ya suaranya. Yang kedua yaitu tasyiatus shaf bi ikmalil awal fal awal. Adab yang kedua yaitu berusaha untuk menyempurnakan shaf mulai dari yang paling awal kemudian yang berikutnya. Bihaitsu la yasufu ahadun fis shaffi tsani wal awwal la yatim. Jangan sampai seseorang itu membentuk shaf yang kedua, sementara shaf yang pertama itu belum sempurna. Jangan membentuk shaf kedua, sementara shaf yang pertama belum sempurna. Au fi tsalits wa tsani lam yatim. Atau membentuk shaf yang ketiga, sementara shaf yang kedua belum sempurna. Demikian seterusnya. Sempurnakan shaf yang terdepan, kemudian baru yang berikutnya dan berikutnya. Ini adab yang kedua yang disebut oleh Syekh rahmat ta'ala. Kemudian yang ketiga, annal aula idza ijtama'a rijal wa nisa an
yabta'id an-nisa 'anil rijal. Yang paling utama ketika di dalam sholat berjamaah itu berkumpul antara jamaah laki-laki dan jamaah wanita, maka hendaknya jamaah wanita itu memilih tempat yang paling jauh dari jamaah laki-laki. Fa inna khairas sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Karena sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Dan seburuk-buruk saf bagi wanita adalah yang paling depan. Dan ini berlakunya ketika wanita itu berada di satu tempat dengan kaum laki-laki. Adapun ketika di sana ada tempat khusus bagi kaum wanita, katakanlah mungkin seperti yang sebagian dari kita pernah menyaksikan yang ada di Masjid Nabawi, di sana tempat khusus bagi kaum wanita, yang itu tertutup. Nah tentunya apa? Saf yang terbaik adalah juga yang paling depan bagi wanita. Karena tertutup, benar-benar terpisah, ada sekat yang bahkan apa tidak nampak di sana. Sebagaimana penjelasan ini sudah kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat, yaitu saddul furah, menutup celah-celah. Bi alla nada lisyayatin furajan. Jangan kita biarkan adanya celah-celah bagi syaitan. Yadkhuluna min bainiha. Yang memungkinkan syaitan untuk masuk di antara saf-saf yang ada. Li'anna syayatin tusallit ala bani Adam ibtila'an minallah wimtinahanan. Karena syaitan akan selalu berusaha untuk menguasai anak Adam. Dan ini tentunya adalah cobaan, ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'ida wajadu furjatan fi saf takhallalal musallin hatta yuwashwishu alaihim salatahum. Ketika syaitan itu menjumpai ada celah-celah di antara jamaah, di antara kaum muslim, mereka akan masuk di situ. Dan mereka akan mengganggu. Mereka akan menumbuhkan godaan-godaan. Hingga kaum muslimin akan hilang kekhusyukannya di dalam salat. Hingga kaum muslimin akan hilang kekhusyukannya di dalam salat. Yang berikutnya, wa min tamami sufuf, dan termasuk kesempurnaan saf. Ini adab yang kelima. Idza kanu thalatha fa innahu yataqaddam ahaduhum imaman wa yakunu baqiyani khalfahu. Ketika di sana ada 3 orang yang sholat berjamaah, 3 orang yang sholat berjamaah, maka salah satunya maju ke depan sebagai imam, sementara 2 yang lainnya berdiri di belakang. Kapan itu dilakukan? Ketika 3. 1 sebagai imam maju ke depan, yang 2 berdiri di belakang. Wa in kana balighain aw saghirain alu baik wa saghir. Sama saja. 2 orang ini kedua-duanya dewasa atau kedua-duanya anak-anak. Atau yang satu dewasa, yang satu anak. Tetap tempatnya apa? Di belakang. Di belakang, dan walaupun 2 orang tetap diusahakan untuk rapat, diusahakan untuk lurus. Bukan karena 2 orang samping kanan kirinya itu longgar, kemudian apa? Tempatnya masih longgar kok berdesak-desakan. Tetap usahakan rapat. Tetap diusahakan untuk merapat.
Li'anna dzalika thabata 'anin Nabi sallallahu fi salatin nafil wa salatil fard. Mithl salatin nafil illa idza qama dalil 'alal fard bainahuma. Kata Syekh, karena yang demikian ini sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau itu melaksanakan salat sunnah. Rasulullah SAW ketika beliau salat malam misalnya. Kemudian ada seorang sahabat yang ikut bersama beliau. Ketika yang datang ini satu orang, maka akan beliau tempatkan orang itu di samping kiri beliau. Tapi ketika yang ikut itu dua orang, maka akan ditempatkan di belakang beliau. Sebagaimana ini apa? Sabit dalam sunnah-sunnah yang ada. Dalam hadis-hadis yang ada. Dan sholat fardu itu sama seperti sholat nafil dalam tata caranya. Kecuali ketika di sana ada dalil-dalil yang membedakan. Terkait dengan bagaimana cara kaifiyah untuk membuat shaf ini tidak terbedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Antara sholat fardu dan sholat sunnah. Tapi ini beberapa adab yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan dengan kita mempelajari adab-adab ini, dan tentunya yang kita harapkan, kita memiliki semangat untuk berusaha mengamalkannya. Dengan harapan apa? Keutamaan yang dijanjikan akan bisa kita raih. Perselisihan, ganjalan, bahkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin akan bisa terhindarkan. Kalaupun sudah terjadi, akan bisa terperbaiki. Di antaranya dengan satu sebab yang kita usahakan ini. Kita niatkan di saat kita itu berusaha untuk merapikan soft, merapatkan soft, kita niatkan apa? Ini satu bentuk usaha kita, andil kita untuk terwujudnya persatuan kaum muslimin. Dan itu akan menjadi bernilai pahala. Kita niatkan tiap-tiap kita demikian. Tiap-tiap kita tentunya apa? Menginginkan, mengangankan, mencita-citakan untuk terwujudnya persatuan di antara kaum muslimin. Dan perbedaan angan-angan dan cita-cita. Lihat. Seorang yang bercita-cita, dia itu akan menempuh usaha. Dia akan melakukan sebab-sebab yang memang apa ditunjukkan itu akan bisa menghantarkan dia pada keinginan yang ingin dia raih, cita-cita yang ingin dia raih. Dengan satu usaha. Adapun angan-angan ya sekedar angan-angan. Seperti orang melamun. Nggak melakukan usaha pengennya dapat hasil. Ini angan-angan. Kita menginginkan persatuan kaum muslimin. Tentunya apa? Kita usahakan semua sebab-sebab yang di sana akan menghantarkan kita pada persatuan kaum muslimin. Tentunya tidak hanya satu sebab yang kita tempuh. Tapi tiap-tiap sebab yang ada kita usahakan. Di antaranya berusaha untuk merapikan, merapatkan, meluruskan shaf di saat sholat berjamaah. Kita berharap itu menjadi andil kita, bagian kita dalam usaha untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin. Dan tentunya apa? Juga sebab-sebab yang lain yang akan kita usahakan bersama. Hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Dari Al-Barra ibn Azib, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, kana Rasulullah SAW yatakhallal as-saf min nahiyah ila nahiyah. Dahulu Rasulullah SAW seringkali beliau itu menyela-nyela shaf dari ujung ke ujung. Jadi beliau berjalan di antara shaf-shaf yang ada. Dari satu ujung ke ujung yang lain. Meneliti, mencermati shaf yang sudah ada. Yamsahu sudurana. Bagaimana Rasulullah SAW itu menyentuh dada-dada kami.
sebelum beliau itu, ketika beliau itu akan mengimami, beliau bukan langsung masuk ke tempat imam atau berdiri langsung di depan. Beliau akan memperhatikan saf dari ujung ke ujung. Saf pertama diteliti, saf kedua diteliti. Seraya beliau itu akan menyentuh dada-dada para sahabat. Ketika ada yang maju terlalu ke depan sedikit didorong. Ketika ada yang terlalu ke belakang ditarik. Hingga saf itu benar-benar lurus. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sebagai imam benar-benar memperhatikan makmumnya. Benar-benar mengusahakan saf itu terwujud sebagaimana yang diperintahkan. Wa manakibana, dan beliau pun akan menyentuh pundak-pundak kami. Wa yaqul, seraya beliau bersabda, la takhtalifu fakhtalifa qulubukum. Jangan kalian itu berselisih. Jangan kalian, makna berselisih di sini apa? Ada yang maju, ada yang terlalu maju, ada yang terlalu ke belakang, ada yang renggang. Jangan kalian berselisih. Kenapa? Kalau kalian berselisih, akan berselisih kalbu-kalbu kalian. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam masalah soft saja kalian itu tidak bisa bersatu, kalau dalam masalah soft saja kalian itu masih berselisih, tentunya kalbu-kalbu kalian pun akan sulit untuk bersatu. Di dalam sholat berjamaah, kaum muslimin dalam keadaan dia itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dalam masalah soft pun mereka tidak bisa bersatu, dalam soft pun mereka berselisih, dalam keadaan mereka di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Zat yang paling dia agungkan, zat yang paling dia cintai, zat yang paling dia takuti, berani-beraninya berselisih. Lalu bagaimana kiranya ketika apa? Di luar sholat. Lalu bagaimana kiranya ketika di luar sholat? Akan demikian berani untuk berselisih dengan saudaranya. Di dalam shaf pun, yang itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, dalam ibadah, di antara ibadah yang paling agung, mereka tidak segan-segan untuk berselisih. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan kalian berselisih di dalam shaf ini. Jangan ada yang terlalu maju, terlalu ke belakang, jangan renggang. Kalau itu terjadi, akan berselisih kalbu-kalbu kalian. Wa kana yaqul, dan seringkali beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada mereka-mereka yang berada di saf-saf awal. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Sudah habis waktunya. Masih 7 menit ya. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau dan orang tua beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib. Tegakkan saf dan ratakan antar pundak-pundak. Wasudul khalal, tutup celah-celah. Waliyanu bi'aidi ikhwanikum, dan rapatlah kalian dengan tangan saudara-saudara kalian. Wala tadharu furajat lisyayatin, jangan kalian biarkan adanya celah-celah bagi syaitan. Waman wasala saf wassalahullah, barang siapa yang menyambung saf,
merapatkan, menutup celah yang ada, Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Wa man qata'a shaf qata'ahullah. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutuskannya. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum." Rapatkan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan jarak antar saf. Dekatkan jarak antar saf 1 dan saf 2. Jangan kemudian saf 1 dan saf 2 itu jaraknya terlalu jauh. Di antara jamaah dalam satu saf dirapatkan. Dan jarak antar saf pun didekatkan. Didekatkan. Tapi tentunya di sana apa? Juga dengan memperhatikan kekhusyukan. Hingga orang itu akan bisa sujud dengan nyaman. Karena terkadang di sana apa? Ini ukurannya tentunya keumuman orang. Bukan keumumannya orang yang terlalu tinggi. Kalau ukurannya orang yang terlalu tinggi, nanti softnya akan demikian jauh, kan demikian. Keumuman orang yang berada di tempat itu. Keumuman orang yang ada di tempat itu. Katakanlah kalau kita orang Indonesia, jarak soft itu katakanlah 120, itu cukupan ya. Tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu rapat. Adapun kalau soft itu ukurannya terlalu dekat, terkadang kita nggak khusyuk. Nafas saja berat, begitu kan? Kita sujudnya itu terlalu dekat. Dada kita bahkan menempel di paha misalnya, karena terlalu dekat. Ini juga nggak nyaman. Atau karena softnya itu terlalu jauh, terkadang juga sujudnya terlalu jauh. Capek juga. Ini sujud atau push up, gitu kan? Terkadang sujudnya terlalu jauh sampai delosor. Ini pun juga, coba sholat itu kita berusaha untuk berada dalam posisi yang paling nyaman. Ketika berdiri paling nyaman. Kita membuka kaki kita, sejajar dengan pundak kita itu paling nyaman. Kalau kaki kita rapatkan pun capek kita. Iya kan? Berdiri dalam keadaan kaki rapat itu capek loh. Mungkin nggak terasa, karena kebanyakan sholat kita cepat. Mungkin sholat maghrib 10 menit itu terlalu lama bagi sebagian orang. Nggak terasa. Tapi coba sholat tarawih dalam keadaan kaki kita itu dirapatkan. Capek kita. Demikian pula kalau terlalu renggang. Capek juga kita. Coba berdiri itu dalam keadaan kita pilih posisi yang paling nyaman. Demikian pula di saat kita itu meletakkan tangan kita. Kalau kita meletakkan terlalu tinggi ini juga capek. Kalau kita meletakkan terlalu ke bawah, kok ya kurang pas juga. Kan begitu kan? Demikian pula ketika kita sujud. Terlalu pendek, sesek kita, nafas kita. Apalagi yang sudah agak tua, yang perutnya mulai agak ke depan, ketekan, sudah. Menggeh-menggeh sudah. Demikian pula terlalu jauh, capek juga. Di pundak ini capek. Maka coba usahakan tiap-tiap kita ambil posisi yang paling nyaman. Sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Yang berikutnya apa? Wahadhu bila'naq. Dan luruskan leher-leher. Usahakan apa? Leher kita, pundak kita ini lurus. Kan leher ini lurus dengan pundak kan? Keumuman orang kan seperti itu. Ketika tegak, leher ini lurus dengan pundak. Luruskan. Fawalladhi nafsi biyadih. Inilah ara syaitan yadkhul min khalali saf. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku bisa melihat syaitan yang dia itu masuk di sela-sela saf. Di sela-sela yang ada di antara jamaah yang ada. Ka'annahu al-hadaf.
seperti hadaf. Hadaf itu anak kambing yang berwarna hitam, yang senangnya itu nyerondol-nyerondol. Ini banyak dikenal di negeri Yaman. Ada rombongan kambing yang dia itu sudah tenang gitu, dia mesti nyerondol-nyerondol di tengahnya. Ini hadaf. Syaitan seperti itu. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW demikian. Ini di antara adab yang perlu diperhatikan. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin taala sebagai pelajaran bagi kita. Kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhallal saf min nahiyah ila nahiyah. Yasbi biyadihi al-karimah wa kana hada adatuh. Rasulullah SAW, beliau itu selalu meneliti saf-saf yang ada. Dari ujung ke ujung. Dan beliau akan berusaha untuk meluruskan, merapatkan dengan tangan beliau yang mulia. Sebagai imam, dia akan berjalan dari ujung ke ujung. Menyentuh dada, menyentuh pundak. Ketika terlalu maju didorong ke depan, ke belakang sedikit, ketika terlalu belakang ditarik ke depan sedikit. Demikian yang beliau lakukan. Benar-benar memperhatikan saf yang ada. Walamma kathuran nas fi zamani Amirul Mukminin Umar bin Khattab wa fi zamani Utsman, ketika semakin banyak kaum muslimin, yaitu pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Utsman bin Affan, sarahuna karijal yuwakkiluna min kibalil khalifah. Maka di sana ada orang-orang yang ditunjuk oleh khalifah bertugas untuk meluruskan saf ini. Bertugas meluruskan saf ini. Yusawwawna sufuf fa idza ja'u ilal imam wa qalu inna sufuf qad tammat wa kamulat kabara lis-shalah. Ketika orang-orang yang bertugas ini sudah menyeru kepada imam, safnya sudah sempurna, safnya sudah lurus, sudah rapat, baru imamnya takbir. Baru imamnya apa? Takbir. Ini yang dilakukan pada masa Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini yang dilakukan pada zaman khalifah, pada zaman khulafa'ur rasyidin. Dan ini pula yang semestinya harus kita jaga, kita lakukan, kita amalkan. Kita usahakan saf kita sebagaimana safnya para malaikat di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di sana ada sekian banyak keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.